Selamat datang kembali. Kami ditemani oleh Profesor Jeffrey Sachs untuk membahas bagaimana perang di Iran mungkin semakin tidak terkendali dan juga mungkin untuk mengakhirinya. Terima kasih banyak telah bergabung kembali bersama kami dari Malaysia. Sedikit saya bersama Anda, Glenn. Dari Sur. Jadi Israel memiliki apa yang sering disebut sebagai opsi Samson. Artinya, ini dianggap sebagai upaya terakhir. Jika Israel menghadapi ancaman eksistensial, negara itu bisa menggunakan senjata nuklir terhadap musuh-musuhnya. Ini berbahaya karena AS dan Israel tampaknya sedang menguras persenjataan mereka, termasuk sistem pencegatnya. Situasinya tidak hanya memburuk, tetapi meningkat dengan sangat cepat. Saya melihat bahwa surat kabar Israel melaporkan bahwa salah satu penasihat utama Trump, David Sachs, memperingatkan bahwa Israel bisa hancur. Dan dalam kondisi seperti ini, Israel mungkin akan menggunakan senjata nuklir terhadap Iran. Jadi saya ingin tahu bagaimana menilai spiral eskalasi ini dan kemungkinan terjadinya perang nuklir yang sebenarnya. Falling into a nuclear war. Yes, David Sachs, no relation to me, by the way. But, ya, David Sachs. Tidak ada hubungan keluarga dengan saya, omong-omong, tapi dia teman. Mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa Trump sebaiknya menyatakan kemenangan dan pulang. Ia pada dasarnya berbicara sebagai penasihat Trump. Dia adalah Czar AI di Gedung Putih, memberi nasihat tentang kebijakan digital dan AI, dan dia merupakan pengamat yang berpengaruh. Dia tidak sedang memprediksi perang nuklir, dan dia juga tidak mengatakan bahwa kita sudah sampai pada titik itu. Tapi yang dia maksud adalah, jika ini terus berlanjut, hasilnya akan mengerikan. Pada dasarnya dia sedang memberitahu bosnya Donald Trump pulang saja. Itulah pesannya. Akhiri saja ini. Ini memang kekacauan, tapi sebut saja sebagai kemenangan. Trump mudah melakukannya. Tapi jangan lanjutkan lagi. Ini akan membawa pada hasil yang semakin buruk karena alasan-alasan yang sudah kamu sebutkan. Dari sisi ekonomi, risiko bencana global benar-benar meningkat dari hari ke hari. Tak peduli sekarang mereka berusaha bercenangan pasal, antara itu pelepasan cadangan darurat dari cadangan minyak strategis. Faktanya adalah orang bisa menghitung. Selat Hormuz ditutup. Pelepasan 400 juta barel minyak seperti yang diumumkan, setara dengan kira-kira 20 hari aliran normal melalui Selat Hormuz. Sebenarnya tidak terlalu mengesankan, mengingat situasinya tampak bisa menjadi krisis dan bencana panjang yang mematikan. Bukan hanya karena selat ditutup, tetapi juga karena produksi minyak dan gas sedang dihentikan. Dan fasilitas fisik, satu persatu, sedikit hancurkan saat ini dalam baku tembak antara AS dan Iran. Dua seorang operatif David Sachs menasihat Presiden ini berhenti dan pulang. Karena Trump tidak dari strengths that they within years. And I believe that they were with you bet they thought before. He can declare victory. He can say how wonderful it is. Look at how many people we murdered. Look at Lihat berapa banyak orang yang telah kita bunuh. Lihat berapa banyak pemimpin yang telah kita habisi. Lihat seberapa banyak infrastruktur yang telah kita hancurkan. Ingat musim panas lalu, dia menyatakan kemenangan dan pulang. Tentu saja itu juga sudah konyol saat itu. Tapi inilah pilihannya. Apa yang dikatakan David Sachs adalah bahwa hal itu sebenarnya juga merupakan jaminan keamanan terbaik bagi Israel. Itu bukan hanya hal yang benar dilakukan dari sudut pandang ekonomi dunia. Bukan hanya hal yang benar dilakukan dari sudut pandang keamanan AS, tetapi juga hal yang akan membuat Israel paling aman. Dengan kata lain, perang ini tidak menguntungkan siapapun. Ini benar-benar situasi kalah di semua sisi. Kerugian bagi Israel, kerugian bagi Amerika Serikat, dan kerugian bagi seluruh dunia, terutama tentu saja Iran dan negara-negara Teluk. Saya sempat berbicara sedikit dengan David Sachs lewat email. Saya sudah mencoba mengundangnya ke program ini. Dia tampak seperti orang yang baik. Tapi saya juga berpikir, jika AS benar-benar meningkatkan eskalasi satu langkah lagi dan menyerang Pulau Karg, lalu Iran membalas dengan menyerang instalasi energi di seluruh negara Teluk, maka tidak ada gunanya lagi apakah Selat Hormuz terbuka atau tidak.
jika semuanya terbakar dan hancur. Dan tentu saja, itu akan memakan waktu jauh lebih lama dari 20 hari. Saya juga berpikir hal yang sama tentang membuka cadangan strategis. Itu tidak menunjukkan banyak kepercayaan diri ketika seseorang bersedia mengurasnya sedemikian rupa. Tapi Anda, bersama rekan Anda, Sibyl Ferris, menulis tentang 5 langkah yang bisa diambil Trump untuk mengakhiri perang ini. Pada dasarnya, jalan keluar yang diusulkan oleh David Sachs. Jadi, jika Trump membacanya atau menelepon Anda, itu podcast ini, osimina falik dan Anda serangkan. What are these 5 steps you would advise? Ya pertama, Dekker Bellon. Mungkin David Sachs akan bacanya. If I could interject very quickly. Kalau boleh saya menyela sebentar, pada suatu waktu, sebelum dia terpilih, dia sebenarnya men-tweet sebuah video tentang Anda yang sedang berbicara mengenai Timur Tengah. Jadi ya, saya senang dia mau mendengarkan alasan, tapi maaf untuk, ya. Sorry for Yes, Yeah. and that was a video that warned about Netanyahu Itu adalah sebuah video yang memperingatkan tentang Netanyahu. person. Saya berkata itu orang yang sangat kelam. Less temperate language. Saya menggunakan bahasa yang sedikit kurang sopan, tapi saya bilang ini masalah besar. Dan Trump men-tweet hal itu pada saat itu. Sebuah misteri, What I said, tapi apa yang saya katakan ternyata benar sekali, yaitu bahwa bukan hanya Netanyahu itu tuan genosida, tapi sekarang dia sedang membakar seluruh Timur Tengah, dan seluruh dunia akan segera memahami bahwa Israel lah yang menciptakan krisis ekonomi global kita. Pendekatan seperti tidak akan baik bagi keamanan Israel. Jadi ya, Tuan Trump memang men-tweet hal itu. Mungkin dia bisa mendengarkan seseorang yang mengatakan kepadanya, kurangi kerugianmu, nyatakan itu sebagai kemenangan dengan caramu sendiri. cut your losses, Itu declare urusanmu. them a victory in your own way. That's your business, but don't drag us into. Tapi jangan seret kami ke dalam bencana. This is the point. Itulah Now, intinya. what I and my Sekarang, colleague- yang direkomendasikan oleh rekan saya, Sibyl Ferris dan saya, adalah sebuah akhir yang nyata bagi konflik di Timur Tengah. Kami mengatakan bahwa ada bagian-bagian yang saling terkait. Kami bicara dan judged. Kami menekankan hal tersebut dalam artikel. Kami sukalah para optimis yang naif. Kami hanya mengatakan bahwa cara untuk menciptakan perdamaian adalah dengan mengakui kepentingan keamanan semua pihak. Itulah juga intinya mengenai Ukraina. Karena kepentingan keamanan Rusia tidak pernah diakui, maka tidak ada perdamaian. Hal yang sama berlaku untuk Timur Tengah. Jika Anda menginginkan perdamaian, yang saya kira kebanyakan orang normal di dunia, bahkan semua orang normal di dunia, menginginkannya, maka Anda harus mengakui kepentingan keamanan semua pihak. Positive things are fine. What are Iran's security interests? Not to be bombed repeatedly by Israel. Bukan untuk dibom berulang kali oleh Israel dan Amerika Serikat, dan bukan untuk mendengar Netanyahu selama 30 tahun berkata, gulingkan pemerintahan itu. Sesederhana itu. AS dan Israel harus menghentikan tindakan agresi bersenjata mereka yang terang-terangan, mencolok, dan ilegal terhadap Iran. Ini bahkan bukan serangan pencegahan, karena Iran tidak menyerang siapapun. Ini hanyalah tindakan agresi yang terbuka dan telanjang, serta merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional. Jadi itu poin pertama. Poin kedua, Trump setiap hari berkata, saya harus menghentikan Iran agar tidak mendapatkan senjata nuklir. Saya tidak tahu apakah begitu tidak paham sampai tidak mengerti apa yang dia lakukan, atau apakah ini hanya permainan. Tetapi intinya sederhana. Sudah ada perjanjian seperti itu, dan Anda, Tuan Trump, yang merobeknya. Such an agreement. And you, Mr. Trump, ripped it up. Of course, that was the Joint Comprehensive Plan of Action negotiated. Tentu saja, itu adalah rencana aksi komprehensif bersama yang dinegosiasikan pada tahun 2015 antara Iran dan 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Bukan hanya Amerika Serikat, tetapi juga Rusia, Tiongkok, Britania Raya, Prancis, dan Jerman, dan kemudian disahkan secara bulat oleh Dewan Keamanan PBB. Inti dari perjanjian itu adalah untuk memperkuat perintah keagamaan pemimpin tertinggi bahwa Iran tidak akan mengupayakan senjata nuklir karena pemimpin tertinggi menyatakan bahwa hal itu bertentangan dengan keyakinan mereka. Jadi Iran menempatkan dirinya di bawah pengawasan ketat dan menghormati perjanjian tersebut. Justru Amerika Serikat yang merobeknya, Trump pada tahun 2015. Saya tidak tahu apakah dia masih ingat orang itu di permukaan tidak mengingat apapun, tidak belajar apapun, tidak tahu apapun.
the surface remembers nothing, learns nothing, knows nothing. But I don't really know whether he remembers. Tapi saya tidak benar-benar tahu apakah dia ingat bahwa dialah yang membatalkan perjanjian yang sebenarnya telah mencapai apa yang dia katakan. Mungkin dia bisa mengingat bahwa Iran sudah mengatakan lagi tahun lalu dan tahun ini bahwa mereka tidak menginginkan senjata nuklir. Mereka ingin memiliki perjanjian yang dinegosiasikan. Mereka ingin berada di bawah pengawasan PBB. Mungkin, meskipun saya ragu, dia bisa menemukan seorang pembantu yang bisa memberitahunya apa yang dikatakan mediator Oman sehari sebelum mereka membunuh seluruh pimpinan, yaitu, kami telah membuat kemajuan besar dan kami akan melanjutkan keputaran negosiasi berikutnya di Wina. Karena Iran tidak menginginkan senjata nuklir. Dan inilah poin kedua. Ya, ini bahkan tidak sulit, Tuan Trump. Ini tidak pernah menjadi masalah dengan Netanyahu. Ini bukan tentang senjata nuklir. Poskam bergemptembertnihan Iran. Overthrowing the Iranian government. That has always been his dream. Itu selalu menjadi impiannya. Poin ketiga adalah membuka Selat Hormuz. Dan itu bukan dengan Trump sendiri yang, dengan menyedihkan dan menyedihkan, menuntut NATO lakukan ini, Tiongkok lakukan itu, untuk mengeluarkannya dari kekacauan luar biasa yang dia dan Netanyahu ciptakan bagi dunia. Ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan secara bilateral oleh Dewan Kerjasama Teluk, yaitu negara-negara di Semenanjung Arab dan Iran. Yang dibutuhkan adalah agar negara-negara Teluk menyatakan bahwa mereka mengambil kedaulatan atas pangkalan militer di wilayah mereka, dan bahwa pangkalan-pangkalan itu tidak akan pernah diizinkan digunakan untuk melakukan agresi terhadap Iran. Itulah cara untuk membuka kembali Selat Hormuz. Negara-negara Teluk di satu sisi, Iran di sisi lain. Semuanya negara Islam, semuanya bagian dari Organisasi Kerjasama Islam. Nations, all part of the Organization of Islamic Cooperation. In fact, both the United Arab Emirates and Iran. Faktanya, baik Uni Emirat Arab maupun Iran adalah bagian dari negara-negara BRICS. Tidak sulit bagi mereka untuk saling bersepakat. Kesalahan yang dilakukan negara-negara Teluk adalah menyerahkan kedaulatan mereka kepada Amerika Serikat, seolah-olah itu merupakan bentuk perlindungan bagi mereka. Namun yang seharusnya mereka lakukan sekarang, setelah melihat bahwa keberadaan pangkalan-pangkalan itu tidak memberikan perlindungan apapun, adalah menegaskan kembali kedaulatan atas pangkalan-pangkalan di wilayah mereka dan mencapai kesepakatan dengan Iran. Selat akan terbuka, dan pangkalan-pangkalan itu tidak akan pernah digunakan melawan Iran. Poin keempat adalah hal yang begitu jelas, namun juga merupakan penyebab dari semua perang selama 30 tahun terakhir, yaitu bahwa Israel harus kembali ke perbatasannya pada 4 Juni 1967, sehingga negara Palestina dapat dibentuk di Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur, sesuai dengan Parbertheisan yang diakui secara sinality. And the internationally recognized borders. And this is what Israel has gone to. Dan inilah yang berulang kali diperangi oleh Israel untuk dicegah. Inilah inti dari semua perang tersebut, termasuk yang sekarang. Mengapa Netanyahu selama 40 tahun bermimpi menggulingkan rezim Iran? Mengapa Netanyahu terlibat dalam setiap perang di Timur Tengah? Karena doktrinnya adalah bahwa Israel akan menguasai seluruh Palestina. Dan bersama beberapa mitra fanatiknya, bahkan lebih jauh lagi. Sebagian Suriah, sebagian Lebanon, sebagian wilayah lain entah apa. Menurut Duta Besar AS Mike Huckabee, yang juga merupakan bagian dari bencana ini, Israel memiliki hak atas seluruh tanah dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat, kata Duta Besar Huckabee. Baiklah, seluruh alasan di balik semua perang ini dari sudut pandang Israel adalah karena mereka telah menyatakan bahwa tidak akan pernah ada negara Palestina. Kami akan membunuh mereka. Kami akan mengusir mereka. Kita akan memerintah mereka dalam sebuah negara apartheid. Namun tidak akan pernah ada negara Palestina. Dan setiap pemerintahan di kawasan ini yang mempalestina akan kita gulingkan. Itulah yang disebut doktrin clean break dari Netanyahu yang telah berlaku selama 30 tahun. Jadi, pilar keempat adalah negara Palestina berdampingan dengan negara Israel. Dan tahukah Anda? Israel tidak memiliki hak veto atas hal itu. Alasan hal ini tidak terjadi adalah karena Amerika Serikat dan hanya Amerika Serikat. Hal ini telah diajukan dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan tahun lalu dan tahun sebelumnya,
dan Amerika Serikat memblokirnya. Ini sederhana. Orang harus memahami. Hampir setiap negara di dunia mengatakan tentu saja harus ada negara Palestina berdampingan dengan negara Israel. Namun Amerika Serikat menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk memblokir hal itu. Yorken telagi tujuh. To block that. So that's the fourth plank. Enough of this. This is the most basic point. Cukup sudah. Ini adalah poin yang paling mendasar. Israel menjadi sangat serakah atau sangat fanatik, tergantung siapa yang kita bicarakan, dengan mengatakan kami mendapatkan 100% dari tanah itu. Tahukah kamu apa yang sedang kita bicarakan untuk Palestina saat ini? Hanya 22% dari wilayah yang dulu merupakan Palestina, mandat Britania. Dan Israel berkata tidak. Bahkan 22% pun tidak untuk setengah dari populasi itu. Bahkan 22% pun tidak. Kami menuntut semuanya. Itulah sebabnya kita terus-menerus berada dalam perang tanpa henti. Jadi itu poin keempat. Dan poin kelima adalah dengan berdirinya negara Palestina dan diterima di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai negara anggota ke status 94, Hamas, Hizbullah, dan kelompok militan lainnya akan dilucuti. Mereka akan melucuti senjata karena seluruh kawasan akan menuntut hal itu. Begitu pula Dewan Keamanan PBB. Dan mereka akan melucuti senjata karena negara Palestina akan dibentuk. Dan inilah cara untuk menciptakan perdamaian. Jadi apa yang menghalangi hal ini? Yang menghalangi adalah koalisi supremasis Israel, apartheid Israel, dan kekerasan Israel yang berakar pada Netanyahu dan partainya, Likud, yang dalam piagam pendiriannya tahun 1977 menyatakan bahwa seluruh wilayah dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania akan berada di bawah kedaulatan Israel. Itulah sebabnya semua perang di kawasan ini terus berkecamuk, karena fakta dasar itu bertentangan dengan setiap standar hukum internasional dan kepatutan. Negara-negara telah mendukung perjuangan Palestina. Dan karena itu, Netanyahu serta Amerika Serikat telah berperang untuk menggulingkan pemerintahan-pemerintahan yang mendukung perjuangan Palestina. Saya menyukai rencana 5 langkah ini, tetapi saya juga menyukai fokus Anda pada keamanan yang tak terpisahkan, karena saya pikir itu menyentuh inti dari apa yang dibutuhkan. Negara-negara bersaing untuk keamanan, dan senjata bagi satu negara seringkali. Ya, keamanan bagi satu berarti ketidakamanan bagi yang lain. Jadi ada 2 cara untuk menciptakan keamanan. Entah Anda memiliki keamanan yang tak terpisahkan, di mana kita meningkatkan keamanan bersama. Dengan kata lain, saya tidak menodongkan senjata kepada Anda demi mendapatkan lebih banyak keamanan bagi diri saya sendiri. Atau Anda mengejar perdamaian hegemonik. Dalam hal ini, Anda tidak peduli dengan keamanan yang tak terpisahkan. Anda memiliki satu kekuatan yang mendominasi sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa bermimpi untuk menantangnya. Saya pikir inilah sumber dari perang Iran, tetapi juga perang Ukraina. Jika kita menerima bahwa era hegemonik telah berakhir, karena pada kenyataannya distribusi kekuasaan telah bergeser, maka kita harus memulihkan kembali prinsip keamanan yang tak terpisahkan. Jika tidak, jika seseorang mendamaikan hegemonik lagi seperti di tahun 90-an, maka hal itu harus dipulihkan. Artinya, kalahkan Rusia, kalahkan Iran, kalahkan Tiongkok. Dan kamu tahu, saya akan mengaitkan clean break Israel dengan hal ini, karena ketika muncul pada tahun 1996, itu merupakan bagian dari era hegemonik, diplomasi, dan kompromi. Sebaliknya, kejar semuanya, karena kebukung oleh keluar biasa. Itu benar sekali. Dan inilah delusinya, bahwa kekuatan yang begitu besar itu benar-benar ada. Itu tidak bermoral, itu hal lain, tetapi ternyata berbahaya untuk memegang delusi semacam itu. Amerika Serikat memiliki delusi tersebut di Ukraina, karena kita harus ingat bahwa perang Ukraina dimulai dengan upaya Amerika Serikat untuk menegaskan hegemoninya atas Ukraina. Zbigniew Brzezinski telah menjelaskannya. Itulah doktrin kaum neokonservatif. Kita akan memperluas NATO kemanapun kita mau, hingga ke perbatasan Rusia, mengepung Rusia,
di Georgia, di Kaukasus Selatan, di Ukraina, di sekitar Laut Hitam. Itu urusan kita. Kita adalah negara adidaya. Nah, Rusia memiliki pandangan yang berbeda tentang hal itu. Namun dari situlah perang itu berasal, karena tidak ada yang mau mendengarkan kekhawatiran keamanan Rusia sama sekali. Cared to listen to Russia's security concerns at all. And that's still true today. It's a blank Dan itu wall masih benar to sampai hari any ini. European leader. Rasanya seperti berbicara pada tembok kosong ketika mencoba meyakinkan pemimpin Eropa manapun bahwa Rusia memiliki kekhawatiran keamanan yang sah. Oke, dan sekarang di Timur Tengah, persis seperti yang kamu katakan. Netanyahu berpikir, ya, aku punya rencana mudah. Aku tidak perlu berkompromi dalam hal apapun. Kami menang karena kami punya Amerika Serikat. Ada rekaman terkenal Netanyahu yang mengatakan, aku bahkan tidak yakin kepada siapa dia berbicara. Kami menguasai Senat, kami menguasai Kongres, kami bisa membuat Amerika Serikat melakukan apa yang kami mau. Kenyataannya, CIA dan militer kita sendiri juga punya delusi mereka. Mereka melihat hegemoni Israel di Timur Tengah sebagai hal yang baik-baik saja, karena itu bagian dari hegemoni global Amerika. Yang sedang terjadi sekarang, sebagian adalah Trump berpikir, Noah menguasai surp ekspor minyak sedikit. Every export of oil, Venezuela. I'm going to demand that Mexico behave itself. Saya akan menuntut agar Meksiko bersikap baik. Saya akan mengambil alih benua Amerika, seperti yang telah dijelaskannya. Saya akan mengambil alih Timur Tengah. Saya akan menghentikan minyak Rusia melalui sanksi. Saya akan memutuskan siapa yang mendapatkan energi di dunia ini. Nah, ini adalah pemikiran orang gila. Ini mengarah pada bencana global. Tetapi inilah tepatnya gagasan hegemonik itu. Saya tidak perlu berurusan dengan siapapun. Kita tidak perlu berbicara dengan Iran. Kita hanya perlu membunuh mereka. Itu saja. Dan itulah yang mereka pikir sedang mereka lakukan sekarang. Bukan hanya pembunuhan, tetapi bahkan tidak berhasil untuk mencapai keamanan mereka sendiri. Israel berada pada risiko yang jauh lebih besar daripada sebelumnya karena hal ini. Dan begitu juga Amerika Serikat, dalam risiko yang lebih besar karena risikonya adalah perang nuklir. Dan kita terus mendorong dunia semakin dekat ke perang nuklir melalui tindakan-tindakan ini. Dengan tidak menghormati, bahkan dalam diskusi, kepentingan keamanan pihak lain. Hal yang sama terjadi di Taiwan. Kita mengatakan bahwa kita akan mengirimkan senjata sesuka kita ke Taiwan. China berkata, maaf, Taiwan adalah bagian dari China. Jangan kirim senjata sesukamu. Bagi kami itu adalah garis merah. Amerika Serikat dipenuhi dengan kebodohan dan kecerobohan seperti biasanya. Berkata, kami tidak perlu mendengarkan mereka. Ini urusan kami. Kami adalah Amerika Serikat. Dan omong-omong, ini bukan hanya Trump, tapi juga CIA, Komite Jasa Angkatan Bersenjata Kongres, para kontraktor senjata, dan Silicon Valley. Mereka semua berbagi delusi bahwa kita tidak perlu mempertimbangkan kekhawatiran pihak lain. Dan itulah yang membawa kita menuju bencana. And that's what's leading us to disaster. This is our last question. How do you make sense of the way Ini pertanyaan terakhir kita. Bagaimana Anda memahami cara Iran diremehkan? Anda telah bekerja dengan banyak pemimpin negara di seluruh dunia dan melihat bagaimana mereka berpikir secara strategis. Apa pertimbangan mereka? Bagaimana mungkin ada laporan yang menunjukkan bahwa Trump menolak kemungkinan Iran menutup Selat Hormuz, yang seharusnya menjadi hal paling bisa diprediksi, atau serangan terhadap pangkalan-pangkalan AS? Tampaknya mereka meremehkan persenjataan yang dimiliki Iran, atau percaya bahwa membunuh Khamenei akan membuat pemerintah runtuh dan rakyat turun ke jalan sambil mengibarkan bendera Amerika. Dan sekarang ada anggapan bahwa ancaman akan membuat Iran menyerah, padahal negara itu sedang berjuang demi kelangsungan hidupnya. Saya hanya ingin tahu bagaimana mereka bisa salah sejauh ini. Apakah ini hanya kesombongan atau ketidaksinkronan dengan komunitas intelijen? Saya belum pernah melihat hal seperti ini dalam perang-perang sebelumnya. Selalu ada kesalahan. Tapi yang satu ini tampak sangat-sangat berbeda. Nah, ingat perang Irak misalnya. Bagaimana setiap hal ternyata salah. Setiap prediksi tentang perang yang mudah yang akan kita jalani, bagaimana demokrasi akan datang, dan seterusnya. Ada sebuah wawancara menarik pada tahun 2004, kalau tidak salah dengan seorang reporter majalah Time,
dengan seorang pejabat Gedung Putih, mungkin Karl Rove. Saya tidak benar-benar yakin. Ia ditanya tentang kenyataan situasi saat itu, dan tanggapan dari Gedung Putih adalah, maaf, care to fart youths journalist stored. Dan itulah sebagai remausannya. Ketika seorang begitu pendues dan arogan, Care Perkins Twitter yang artisil. You just think we'll make it work. Trump didn't know what he was going to do after the first. Trump tidak tahu apa yang akan dia lakukan setelah 1 jam pertama. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kita akan membuatnya berhasil. Ini sepenuhnya improvisasi. Tentu saja, pelajaran sebenarnya adalah bahwa semua ini adalah bencana. Dikatakan bahwa butuh 20 tahun bagi Amerika Serikat untuk berpindah dari rezim Taliban di Afghanistan ke rezim Taliban di Afghanistan. Jadi itu adalah upaya selama 20 tahun. Dan mereka memberi kredit kepada Trump karena hanya butuh 9 hari untuk berpindah dari Khamenei ke Khamenei. Jadi inilah efisiensi ala Amerika. Dengan kata lain, kita tidak mencapai apapun. Kita hanya berputar-putar membunuh banyak orang, menghabiskan banyak uang. Mungkin itu memang tujuannya, karena mereka ingin menghabiskan banyak uang. Itu berarti keuntungan bagi sebagian orang dan kerugian bagi kita semua. Tapi saya pikir intinya adalah kita berangsda proses dalam negara ini. Kemampuan Faiskat untuk merinsnakan pun terfetih. Planning on anything has collapsed. We're just in improv mode. Kita sedang berada dalam mode improvisasi. Kita memiliki seorang presiden yang tidak stabil secara psikologis. Kita memiliki proses konstitusional yang sudah berakhir karena Kongres menolak menggunakan wewenang dan tanggung jawab konstitusionalnya. Dan saya bisa katakan, di setiap bidang yang saya ketahui, tidak ada pemikiran yang terjadi, tidak ada laporan, tidak ada kajian, tidak ada pengawasan yang cermat, tidak ada peninjauan. Ini semua improvisasi, gerak tanpa arah. Jadi sejujurnya tidak ada yang mengejutkan saya. Kita bahkan tidak memiliki proses berpikir yang paling dasar. Kita memiliki seorang presiden yang hanya mengarang sesuatu seiring berjalannya waktu, dan akhirnya semuanya menjadi palsu, lalu berujung pada keputusasaan. Oh, NATO harus datang membantu kita. Bahkan Tiongkok, yang menjadi sasaran sebagian besar dari ini, harus datang membantu kita. Di mana teman-teman kita? Kata Donald Trump. Ya Tuhan, deske look what I can and forward per the Judicino bird you could be the bird instinct jawab. Seyungan. 5-year-old would show more self-awareness and responsibility, frankly. Yeah, and I'm thinking with all the religious Yeah, advice. saya berpikir, dengan agawan nasihat kami oleh lentornya, seharusnya ditahu bahwa kesombongan datang sebelum kejahatan, atau bahwa Tuhan menentang keangkuhan. Tidak sebelum menitipin yang berber. Bagaimana Pertman, quarter mouth, to memutis, and yet sudah meluangkan waktu cycle. Sis resitis and memberjarat Anda. Taking the time, I was very much appreciated. Yuinim Thasker. Ranga.